Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan kalau kita pada pagi hari ini kita boleh sama-sama beribadah walaupun masih secara online, tapi hadirat Tuhan akan terus ada atas hidup Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Mari saya ajak kita semua untuk masuk hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Karena di dalam hadiratnya ada kesembuhan, ada pemulihan dan ada pembebasan. Amin. Mari saya undang kita semua untuk sembah Dia. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau dekat sama Tuhan. Tuhan, ini kerinduan kami Bapa, untuk dekat dengan-Mu Tuhan. Untuk diam di hadirat-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami Bapa. Haleluya. Sembah. Mari sembah Tuhan. Semua sembah Dia, ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari pandang wajah Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengucap hadir-Mu dalam hidupku. Membawa tambahku, padamu Tuhan. Dekat padamu itu rinduku, setiap kata-kata, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kami sangka Tuhan, tak kusangka ku temukan
sembah Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, ini kerinduan kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Bapa. Kami boleh dijamah oleh kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Mari sama-sama rasakan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau baik sepanjang hidup kami. Selamanya Kau Tuhanku, selamanya Kau Bapa-Ku. Tiada yang lain selain Engkau Bapa. Selamanya Kau Tuhan, dalam anugerah-Mu ku rasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu, dalam anugerah-Mu Tuhan.
Shalom saudara, tema kali ini kita akan membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen. Tidak sedikit orang percaya, khususnya para pelayan Tuhan yang setia, berpulang karena serangan wabah COVID-19. Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia termasuk manusia. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh pasti meninggal dengan cara terhormat, seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan saat-saat terakhir dengan kondisi baik. Pandangan yang sebaliknya yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina. Maksudnya matinya menderita sendirian di saat-saat terakhir dan mengenaskan meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal. Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya, dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini? Hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan. Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya. Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas, jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua, kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup. Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah dan ia memberi perintah untuk ditebang. Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup. Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang. Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan. Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah. Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah, agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga, cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia. Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan sudah rajin beribadah
berpuasa, berbahasa roh, kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah di dalam Kristus. Entah Bapak Ibu beribadah di pagi hari, siang hari, atau malam hari. Nah saudaraku yang terkasih, setelah kita memuji menyembah Tuhan, saatnya kita akan dengar firman Tuhan yang saya akan pilih satu judul, pilihan dalam kehidupan. Saudara, dalam hidup ini kita akan terus diperhadapkan dengan pilihan demi pilihan yang harus kita pilih, saudara. Bahkan di saat kita tidak memilih pun sebenarnya kita sedang memilih sesuatu. Misalnya, saudara, bangun tidur apa yang akan kita lakukan, kita akan tidur jam berapa itu pun pilihan. Aktivitas apa yang akan kita lakukan itu pun pilihan. Nah, saudara, karena itu saya mau ajak kita merenungkan bagaimana hidup kita harus memilih sesuatu yang tepat. Karena melalui pilihan ini akan menentukan sikap, apa yang kita lakukan dan hasilnya, outputnya yang akan kita dapatkan. Nah saudara, firman Tuhan sampaikan di dalam Ulangan 30 ayat yang ke-15 sampai 16. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Ini adalah ayat yang Tuhan berikan kepada bangsa pilihannya, umat pilihannya. Allah sudah memberikan sign, Allah sudah memberikan tanda untuk kita memilih untuk mengasihi Tuhan, untuk berjalan di dalam jalan yang ditentukannya. Bukankah ada ayat di dalam Matius bahwa kita akan diperhadapkan dengan jalan lebar dan jalan yang sempit? Kalau jalan yang lebar kita akan mudah melaluinya, tapi ujungnya kebinasaan. Jika kita melalui jalan yang sempit, walaupun begitu sulit kita masuk, tapi ujungnya adalah kehidupan. Dan saya dikatakan pilihlah jalan yang sempit itu. Nah, artinya Tuhan sudah memberikan tanda, Tuhan sudah memberikan satu peringatan kepada kita untuk kita memilih yang baik, untuk kita memilih yang benar. Tapi tetap lagi saudara, di dalam ayat 15 dikatakan, ingatlah aku menghadapkan kepadamu. Artinya ada pilihan yang Tuhan izinkan kita yang memilihnya. Sederhana sekali saudara, jika kita melihat kalau seperti seorang olahragawan, dia sudah memilih jalur hidupnya untuk menjadi seorang atlet. Misalnya atlet bulu tangkis, maka sudah jelas bahwa sikapnya, segala yang dilakukannya, apa yang akan dikerjakannya, pasti segala sesuatu yang berhubungan dengan bulu tangkis. Seorang binaragawan pun demikian. Ya, dia akan bulatkan tekadnya untuk dia berlatih dengan keras. Kemudian apa yang dikerjakannya pun praktis yang dilakukannya pun pasti searah dengan apa pilihannya. Sehingga nanti hasilnya dia dapatkan sesuatu yang baik. Dia dapatkan sesuatu yang diinginkannya melalui pilihannya. Bukankah kalau kita memilih, itu pasti berhubungan dengan apa yang ingin kita dapatkan. Seperti seorang petani menanam. Ketika dia hendak berkebun, dia akan memilih tanaman apa yang kira-kira akan dia tanam. Supaya ketika nanti dia kerjakan, dia lakukan sesuatu kepada kebun itu, dan kebun itu akan menghasilkan apa yang dipilih oleh sang petani tersebut. Nah saudara, hari-hari ini pun kita harus memilih. Di tengah pandemi ini yang belum berakhir, kita pun harus memilih dalam hidup ini.
Akankah kita terus terpuruk dengan keadaan ini, atau kita hanya terus bertahan, defense saja terhadap masalah ini, atau kita pun memilih untuk menang terhadap masalah yang sedang dihadapi bangsa ini, saudara. Itu pilihan yang kita lakukan. Ada orang yang memilih untuk menang. Kalau orang yang memilih untuk menang, pasti dia akan pergi berjuang, saudara. Ada orang yang memilih hanya untuk bertahan. Ada orang yang memilih untuk kalah. Nah, saudara, kita akan belajar dari satu tokoh di Alkitab yang patut kita contoh bagaimana pilihan hidupnya menghasilkan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Jadi mari saya ajak renungan yang singkat ini. Kita mau belajar bagaimana kita memilih, karena dengan pilihan itu akan menentukan sikap kita, apa yang kita kerjakan, dan hasil yang akan kita dapatkan. Jadi janganlah cepat-cepat memilih. Beberapa yang lalu saya datang ke satu keluarga, saudara, dan saya cerita kepada satu anak gadisnya. Saya bilang, kamu harus hati-hati terhadap pilihan tentang masa depanmu. Kamu harus berhati-hati dalam memilih pasanganmu, karena kalau engkau memilih pasangan yang tepat, maka kau akan menikmati surga seumur perjalanan rumah tanggamu. Kalau kau salah memilih pasangan, maka kau mengalami neraka sepanjang perjalanan rumah tanggamu. Banyak kita tidak sadar, saudara, ketika kita menikah mungkin kita asal-asalan kita pilih pasangan. Padahal, saudara, kalau kita lihat perbandingannya antara kita hidup dengan keluarga kita atau hidup dengan pasangan kita. Keluarga artinya kita sekarang hidup dengan orang tua kita, atau kita mulai membangun rumah tangga bersama pasangan kita. Nah, lamanya itu lebih lama hidup kita bersama dengan pasangan yang kita pilih. Jadi kalau kita salah memilih, maka outputnya pun akan tidak baik. Kalau kita memilih yang benar, maka hasilnya pun akan benar. Walaupun di tengah perjalanan pilihan kita pasti akan ada masalah. Di tengah perjalanan apa yang kita putuskan pasti akan ketemu dengan masalah. Tapi kalau kita memilih yang benar, kita mengerjakan apa yang benar, maka hasilnya pun kita akan melihat sesuatu yang benar, sesuatu yang indah, sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kita. Banyak kita seringkali kita bersungut-sungut sama Tuhan ketika sesuatu yang tidak baik mungkin menerpa hidup kita. Kita bersungut-sungut karena keadaan yang mungkin belum juga membuahkan suatu hasil. Tapi pertanyaannya balik lagi, saudara, Tuhan sudah ingatkan, apa yang kita pilih? Apakah kita sudah memilih untuk hidup benar bersama dengan Tuhan? Apakah kita sudah memilih untuk hidup takut akan Tuhan? Apakah kita sudah memilih untuk hidup berjalan bersama jalan-jalannya Tuhan? Mazmur 1 dengan jelas dikatakan. Saya akan bacakan buat setiap kita. Mazmur pasal yang pertama, saudara. Lihat ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berarti orang ini memilih untuk tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Saudara, untuk kita berjalan itu pun pilihan kita. Contohnya, saya hendak pergi ke Purwakarta, saudara. Saya punya banyak jalan untuk bisa menuju Purwakarta. Jalan yang pertama saya akan melalui jalan yang biasa dilalui. Jalan yang kedua mungkin saya bisa lewat tol. Jalan yang ketiga saya bisa lewat jalur alternatif, saudara. Ada banyak jalan. Dan itu pilihan kita, saudara. Kemana kita akan jalan? Jalan mana yang akan kita ambil? Itu pilihan kita. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Untuk kita memilih jalan dan apalagi kita duduk bersama-sama dalam satu komunitas yang salah, itu pun pilihan. Jadi Tuhan sudah ingatkan kita bahwa mari kita memilih yang benar, ya. Nah, sekarang kita akan belajar dari seorang Ruth. Ruth ini, saudara,
adalah perempuan Moab. Saya akan bacakan saudara ya, Rut pasal yang pertama. Dimulai dari ayat yang pertama, saya akan bacakan. Pada zaman para hakim, saya ulangi, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semua orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Ayat keempat dikatakan, keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ayat yang kelima, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan dua anaknya dan suaminya. Jadi saudara, di cerita ini kita melihat ada 3 orang janda, saudara ya. Suaminya bernama Elimelek, istrinya bernama Naomi, punya 2 orang anak, Mahlon dan Kilion, saudara. Mereka pergi dari Bethlehem menuju Moab karena pada waktu itu, saudara, terjadi kelaparan di daerah Bethlehem. Nah, dalam perjalanan kehidupannya, saudara, ketika mereka ada di daerah Moab, kalau hari ini mungkin daerah Yordania, saudara. Nah, matilah Elimelek. Jadi tinggallah Naomi dengan Mahlon dan Kilion. Akhirnya mereka mengambil perempuan Moab untuk menjadi istrinya, Orpa dan Rut, yang mereka pilih. Nah, tidak lama berselang mati juga kedua anaknya, sudah Mahlon dan Kilion. Jadi drama ini drama 3 orang janda, saudara. Nah, kita akan belajar dari seorang Rut. Moab dikatakan adalah bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa yang tidak menyembah Yahweh, yang tidak menyembah Tuhan yang disembah oleh Naomi. Tapi kita melihat ketika Naomi mendengar bahwa di daerahnya sudah ada makanan, sudah mulai kembali pulih perekonomiannya, maka Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem, saudara. Yang kira-kira kalau perjalanan darat itu 7-10 hari. Nah, ketika mereka pulang dengan 2 menantunya itu di tengah jalan, mereka berkata, si Naomi ini berkata kepada kedua mantunya untuk mereka kembali ke negerinya, kembali kepada orang tuanya, dan mereka memulai hidup yang baru. Tapi di sini kita melihat Rut sudah membuat satu keputusan. Rut sudah mengambil satu pilihan. Orang yang sudah mengambil pilihan, maka itu akan menentukan sikap. Kalau kita, saudara, kita sudah punya pilihan bahwa kita menentang dosa. Kita punya sikap bahwa hidup ini harus menang terhadap dosa. Maka kita akan punya sikap menjauhi dosa. Maka kita akan punya sikap untuk kita tidak melakukan dosa-dosa itu lagi, saudara. Nah, di dalam ayat yang 10 dikatakan demikian di dalam Rut pasal yang pertama. Lalu Rut berkata kepadanya, tidak, kami. Nah, di sini Rut dengan Orpa masih sepakat, saudara. Dua-duanya masih mengambil sikap. Tidak, kami ikut dengan kau pulang kepada bangsamu. Saya tidak melihat Orpa, tapi saya melihat dari sudut pandang Rut. Rut sudah menentukan pilihan, maka pilihan itu menentukan sikapnya. Walaupun mertuanya berkata, sudah kamu pulang, kamu masih muda, kamu masih bisa berkeluarga, kamu masih bisa melakukan banyak hal, sedangkan saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi Rut dengan tegas dikatakan, aku ikut dengan kau pulang kepada bangsa. Sikapnya jelas. Nah, aplikasi dalam hidup kita bagaimana, saudara? Nah,
Hari-hari ini apa pilihan kita? Apakah iman kita masih berpegang teguh pada Tuhan? Kalau pilihan kita masih ada di pihak Tuhan, maka sikap-sikap hidup kita pun pasti akan sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang pertama. Pilihan akan menentukan sikap. Lalu yang kedua, kita akan melihat pilihan itu akan menentukan apa yang akan kita lakukan dan kita kerjakan, saudara. Di dalam Rut pasal yang pertama ayat 16-20 dikatakan, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pula dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ayat 18 katakan, ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu, karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, Naomi-kah itu? Kalau kita punya pilihan, saudara, seperti Rut sudah punya pilihan untuk dia mengikuti Naomi kemanapun Naomi pergi. Maka yang dilakukannya adalah dia mengikuti pilihannya itu. Yang dilakukannya, dia mengerjakan pilihannya itu. Seperti tadi saya ceritakan tentang seorang atlet, saudara. Kalau seorang pelari sudah punya pilihan hidupnya untuk menjadi pelari atau olahragawan, maka yang dia kerjakan setiap hari pasti dia berlari, saudara. Dia berlatih, terus berlatih. Demikian juga kalau kita mau sehat, maka kalau kita sudah memilih untuk hidup sehat, maka yang kita kerjakan pun pasti akan sesuatu yang sehat. Apa yang kita makan, apa yang akan kita lakukan, semuanya pasti yang baik. Nah, Rut ini, saudara, dia berjalan bersama Naomi pulang ke negeri di mana Naomi tinggal. Jadi sikapnya jelas, yang dikerjakannya jelas, karena pilihannya jelas. Nah, balik lagi dalam hidup ini, saudara. Apa yang kita pilih hari-hari ini? Sudahkah kita memilih yang benar, bukan hanya yang baik? Saya tidak pernah hanya mengajarkan yang baik, tetapi yang benar. Karena kalau kebenaran itu absolut, mutlak, saudara. Kalau baik itu masih ada ketidakbenaran. Tapi kalau benar, sudah pasti benar. Nah, saudara, itu yang kedua. Jadi, pilihan itu akan menentukan apa yang kita kerjakan. Kalau seorang petani, kalau dia sudah memilih untuk bertani, untuk menanam sawahnya, maka yang dia lakukan setiap hari pasti dia pergi ke sawah. Dia akan setiap hari mengerjakan segala sesuatu supaya sawah itu menghasilkan. Ya, pilihan menentukan apa yang kita kerjakan, saudara. Kalau kita sudah memilih untuk membenci, saudara, maka yang kita kerjakan pun sikap kita dan apa yang kita kerjakan pasti akan terus membenci. Tapi kalau kita memilih untuk mengasihi, maka sikap kita, apa yang kita kerjakan, itu pun pasti mengasihi. Lalu yang ketiga, yang terakhir, saudara, pilihan kita itu akan menentukan hasil. Seperti seorang petani, saya balik lagi ke petani, saudara. Ketika dia hendak menanam satu kebun, misalnya petani ini hendak menanam kebunnya dengan pohon mangga, maka petani itu mulai akan mencari jenis mangga mana yang cocok untuk ditanam di kebunnya, saudara. Sehingga hasilnya baik, sehingga hasilnya maksimal. Bukan cuma hasil yang sekedar
berbuah, tapi mempunyai buah yang baik, saudara. Maka dia akan coba cari tahu. Setelah itu ditanam, dia lakukan apa yang seharusnya dilakukan. Ya, di tanahnya digemburkan, mulai tanam bibitnya, saudara, mulai tanahnya disiangi, diberi pupuk, disiram dan lain sebagainya, saudara. Ketika ada hama, dia mulai lakukan sesuatu supaya hama itu tidak berkembang dan mati, sehingga hasilnya baik. Nah, demikian juga pilihan hidup kita, saudara. Seperti Rut, balik lagi, saudara. Ketika dia memilih untuk mengikuti Naomi, sikapnya jelas untuk dia tidak kembali ke bangsanya, tapi dia pergi bersama Naomi. Yang dikerjakan jelas, dia mengikuti Naomi, saudara. Dan kita mau melihat hasilnya. Ketika yang dia pilih adalah sesuatu yang benar, kita boleh tahu sama-sama. Saya yakin kita semua sudah pernah mendengar bagaimana cerita Rut. Bagaimana apa yang dilakukan ketika Rut ada di Bethlehem. Dia pergi ke ladang gandum milik Boaz, saudara. Ya, dia bukan pekerja, tapi dia adalah orang yang memungut sisa-sisa jelai dari gandum itu, saudara. Dia punguti sisa-sisa berti gandum yang berserakan itu untuk boleh dia makan. Bahkan ketika dia sudah bertemu dengan Boaz, dan ketika Boaz diceritakan apa yang dilakukan oleh Rut dan siapa Rut itu, dan ketika Boaz sudah mengizinkan Rut bukan hanya mengambil bagian sisa, tapi untuk mengambil bagian yang masih baik, saudara. Tapi Rut tidak pernah mengendurkan niatnya. Rut tidak pernah membuat dirinya malas, tapi dia semakin giat dan rajin. Kata firman Tuhan dicatat seperti itu. Dan kita melihat hasilnya yang diperoleh oleh Rut karena pilihannya. Lalu Boaz di dalam Rut pasal 4 ayat 13 sampai 17, saudara, dikatakan, lalu Boaz mengambil Rut perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong kau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Ayat 17 dikatakan, dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Obed adalah ayah Isai dan kakeknya Daud, saudara. Bayangkan, dari seorang Moab. Dia mengambil pilihan yang tepat. Sampai Tuhan menempatkan dia pada garis keturunan Mesias. Dikatakan Mesias adalah keturunan Daud. Saudara, karena pilihan akan menghasilkan sesuatu. Jadi, mari saya ajak setiap kita, mari kita memilih yang benar. Mari kita memilih yang sesuai firman Tuhan. Hari-hari ini mungkin ketika rasanya kita sudah gak ada lagi pilihan. Rasanya hidup ini sudah begitu susah. Tetap pilih yang benar. Tetap pilih hidup dalam Tuhan. Seperti Rut. Dan kita melihat dalam perjalanannya, dia pilihannya menghasilkan sesuatu yang baik dan luar biasa, saudara. Nah, saudara, jadi mari saya mau ajak setiap kita jemaat Tuhan. Pilihlah sesuatu yang benar. Seperti tadi ulangan dikatakan, ulangan 30. Pada hari ini aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan kematian. Apa yang kita mau pilih? Berkat atau kutuk? Apa yang kita mau pilih? Kalau mau pilih hidup dan berkat, sudah dikatakan jelas, dikatakan ayat 16. Karena itu aku mau engkau untuk mengasihi Tuhan.
Hidup menurut pada jalan yang Tuhan sudah tentukan. Mari lakukan itu sungguh-sungguh. Walaupun rasanya ketika engkau sudah memilih yang benar, jalan belum rata. Ketika kau memilih yang benar, masalah belum selesai. Ketika kau memilih yang benar, sakitmu belum hilang. Ketika kau memilih yang benar, rasanya tidak ada bedanya ketika kau dengan memilih yang salah. Tapi setialah dengan yang benar, karena pilihanmu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Saya akan tutup dengan satu cerita, saudara. Berabad-abad yang lalu di Cina ada seorang guru yang selalu mengajarkan sesuatu kepada anak muridnya, saudara. Jadi setiap kali masuk kelas, sang guru mengepalkan kedua tangannya. Lalu dia memerintahkan kepada setiap muridnya untuk memilih. Dia berkata, di salah satu genggaman tangan ini ada koin emas. Kalau kalian memilih tepat, maka koin itu akan menjadi milikmu. Kalau salah, maka bogem mentah ia akan mendarat di tubuhmu. Kalau setiap anak yang dipanggil tidak memilih, dia memutuskan untuk tidak memilih, dia akan kembali tanpa mendapat apa-apa. Nah, tiba giliran satu orang anak maju ke depan, ditanya. Sang guru dengan muka yang garang, dengan tangan yang dikepalkan seperti seorang petinju, lalu dia berkata, mana kamu mau pilih, kanan atau kiri? Lalu sang murid dengan ketakutan, karena ketika dia salah memilih, maka hasilnya tidak baik, saudara. Kanan. Lalu sang guru dia semakin menguatkan genggaman tangannya seraya berkata, benar nih, nggak mau yang kiri. Kamu nggak takut kalau nanti salah? Kalau salah, bogem yang sampai ke mukamu. Akhirnya anak itu berpikir ulang karena takut, dan akhirnya murid itu memutuskan untuk tidak memilih. Hingga gilirannya kepada seorang anak yang bernama Chin, saudara. Ayah seorang Chin adalah seorang tentara dan sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Dan dia menghadapi satu kesulitan dalam hidup. Sehingga akhirnya ia ingin sekali mendapatkan koin emas itu untuk meneruskan hidupnya dengan baik. Akhirnya saudara, si Chin itu maju ke depan dan dia memilih. Mana yang mau kau pilih? Lalu Chin berkata, tangan kiri. Seperti kepada rekan yang tadi, Chin pun dia semakin eratkan genggamannya seperti seorang petinju. Kemudian dia berkata kepada Chin, gak salah kamu, gak mau yang kanan. Kalau salah, ingat, bogem mentah mendarat di kepalamu. Chin dengan tegas berkata, tidak, saya pilih yang kiri. Lalu sang guru tiba-tiba mendaratkan satu pukulan ke muka Chin. Bam! Dan akhirnya Chin terjatuh, saudara. Chin ketakutan. Chin dipukul KO oleh sang guru itu. Tetapi saudara, akhirnya sang guru itu membuka kedua tangannya. Dan ternyata di kedua tangannya terdapat koin emas. Baik yang di kanan maupun yang di kiri. Lalu koin emas itu diberikan kepada Chin. Seraya berkata, hidup itu pilihan. Dan pilihan yang kau dapatkan itu tidak mungkin kau dapati dengan tanpa bayar harga. Terimalah dua koin emas itu. Dan akhirnya Chin bersuka cita. Nah, analogi itu saudara, cerita itu pun sama dengan hidup kita. Hidup kita akan penuh dengan pilihan hari-hari ini. Tinggal kita mau pilih yang mana. Apapun pilihanmu, itu pasti akan mempunyai banyak resiko. Apapun pilihanmu, mengandung kegagalan.
Apapun pilihanmu mengandung masalah, saudara. Tapi kalau engkau memilih yang benar dan engkau terus punya sikap yang benar, engkau mengerjakan yang benar, maka hasilnya pun akan benar. Dan kita akan menikmatinya pada satu saat nanti. Sesuatu yang baik, sesuatu yang indah terjadi dalam hidup kita. Amin, saudaraku yang terkasih. Biarlah renungan yang singkat ini boleh menjadi satu pelajaran buat hidup kita untuk mari kita memilih yang benar. Jangan kita memilih sesuatu yang salah, tapi tetap memilih yang benar. Jadi jangan pun sampai tidak memilih. Karena dengan tidak memilih, kita pun sedang memilih, saudara. Jadi mari pilihlah yang benar. Oke, saudara yang terkasih. Akhir kata, tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita lawan COVID-19 ini dengan sikap hati yang benar, dengan pikiran yang benar, dan juga kita melakukan protokol-protokol yang sudah pemerintah ajarkan. Sering-sering cuci tangan, mandi, memakai masker, jaga jarak. Saudara ya, supaya kita bisa menang dan kita akan mengalahkan COVID-19. Gereja sedang berbenah ya, hingga saatnya nanti kita boleh beribadah kembali tatap muka. Kita sedang membuat face shield, saudara, sehingga Bapak Ibu bisa nanti ke gereja dengan menggunakan alat itu. Mudah-mudahan itu bisa membantu kita untuk kita tidak melakukan protokol kesehatan dengan baik. Ya, saudara, biarlah saya terus berdoa, Bapak Ibu terus diberkati Tuhan, rohnya pun semakin menyala-nyala, iman semakin kuat, dan ketika nanti Tuhan datang pun Tuhan mendapati iman dalam hidup kita. Amin. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu pada hari ini boleh menguatkan kami, membangkitkan kami, bahkan mengajar kami untuk kami boleh mempunyai pilihan. Kami boleh memilih yang benar. Kami tidak hanya asal memilih, tapi pilihan kami sesuai dengan apa yang Kau mau. Sehingga hidup kami, hidup yang kami jalani, itu karena pilihan kami yang benar. Bapak, terima kasih. Berkati semua umat Tuhan. Berkati pemerintah Indonesia, Tuhan, Pak Presiden, Wakil Presiden, para jajarannya, setiap petugas gugus depan COVID-19, Kau berkati. Kota di mana kami tinggal juga Kau berkati. Ibu Bupati Kerawang, Tuhan, Kau memberkati. Ketua gugus tugas dan semua para camat, para lurah, Kau memberkati, Tuhan. Biarlah mereka boleh mendapatkan kesehatan, kekuatan, berkat daripada Engkau. Dan Engkau juga memberkati setiap kami, setiap umat Tuhan, dimanapun kami berada. Yang sakit Kau sembuhkan, yang terluka Kau hiburkan. Tuhan, yang beban berat Kau angkat setiap beban beratnya. Yang menghadapi masalah yang tak kunjung selesai, Engkau memberikan jalan keluar pada setiap masalah kami, Tuhan. Karena Engkaulah Allah Immanuel buat kami. Karena itu mari umat Tuhan angkat kedua tanganmu. Kekasih Tuhan, jemaat yang dikasih Allah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai hidupmu mulai siang hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang telah menerima berkat dengan saya, kita mau sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.